Ki Cokrojaya! Ki Cokrojaya, di manakah? Di manakah engkau Ki Cokrojaya? Di manakah? Hah? Tubuhmu gosong. Gosong. Hitam sekali. Siapa sih Ki Cokrojaya? Mengapa tubuhnya geseng ya? Simak kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi. Saya Sekar dari SD Negeri Kedonglo, Kecamatan Kemiri, akan bercerita dengan judul Babat Sunan Geseng. Di tlatah Bagelen yang masih banyak hutan hijau alami nan indah menawan hati, hiduplah sepasang suami istri dan 2 orang anak laki-laki, yaitu Ki Cokrojaya sang suami, Nyai Rubiah sang istri, Joko Bedog dan Joko Bumi sang anak laki-laki. Keluarga ini hidup sederhana dan bahagia, menikmati hasil usaha menyadap nira, bahan pembuat gula. Tiap harinya Ki Cokrojaya pergi menuju hutan dengan riang gembira sambil membawa bumbung-bumbungnya mencari air nira. Sore tiba Ki Cokrojaya pulang ke rumahnya. Melepas lelah, lalu lelap dalam tidurnya. Betapa kagetnya ia dikejutkan kokok ayam pagi yang menyapanya. Ki Cokrojaya gelisah, memikirkan mimpi aneh yang dialaminya. Apakah gerangan yang akan menimpanya ya? Melihat suami yang gelisah dari tadi, Nyai Rubiah bergegas menyemangati. Hari telah pagi, sebentar lagi sang surya menari. Saatnya rezeki harus dicari. Bangkitlah Kakang Mas, ambil alat dan berkemas. Ki Cokrojaya tergugah bangkit berdiri, mengambil tali dan bumbungnya, menyadap nira dari pohon aren dengan hati gembira. Ki Cokrojaya mendaras nira sambil mendendangkan tembang kesayangannya. Tembang pocong namanya. Geluntong, geluntong, wong daras buntute bumbung, menek saben dina nyuwun nugrahaning Gusti, prapteng wisma ten upaya dadi kula, apa gelem apa ora. Betapa asiknya Ki Cokrojaya bekerja, ia tidak sadar ada sosok orang tua berdiri di bawahnya, menegurnya. Orang tua itu adalah Sunan Kalijaga. Alangkah senangnya Ki Sanak mendaras nira, menampung air bahan gula. Semoga bumbungmu penuh melimpah ya. Betul demikian Ki Sanak, bumbungku cukup banyak. Lihatlah ini isinya, tampak. Sesudah berkata singkat, secepat kilat Sunan Kalijaga lewat. Terkesima Ki Cokrojaya sesaat. Bumbung-bumbungnya segera ia ikat, dipikul di bahu, kukuh kuat. Kemudian berjalan dengan cepat agar sampai di rumah dengan tepat. Sesampainya di rumah, hasil nira di dalam bumbung segera dibukanya.
Hah? Di mana airnya? Tak nampak setetes pun air nira di sana. Adakah bocor di sana? Tidak ada. Esok harinya Ki Cakrajaya kembali mencari nira, berharap hari ini rezekinya. Bumbungnya terpenuhi nira untuk membuat gula. Kembali Ki Cakrajaya terkejut dibuatnya. Sunan Kalijaga lewat dan menegurnya. Bergegas Ki Cakrajaya mengejarnya dan bertanya, "Wahai Sang Kyai bijaksana, apakah makna yang Anda sabda? Mohon Kyai jelaskan segera. Hamba tidak bijak menerka-terka." "Bila kau ingin tahu, cobalah ganti kata kau berlaku dengan ucapan dariku, Ya Rahman, Ya Rahim itu." Hati Ki Cakrajaya heran tak terkira. Dua kata itu menjadi beban dalam pikirannya. Namun demikian Ki Cakrajaya mencobanya. Sambil menderes nira, ia ucapkan dua kata sabda Sunan Kalijaga. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Betapa kagetnya Ki Cakrajaya. Sesampainya di rumah disambut suara jerit kedua anaknya. Joko Bedog dan Joko Bumi berkata terbata-bata, "Bapak, di sana kulanya menyala." "Apa? Kula kita jadi logam mulia, emas semua." Ki Cakrajaya termangu memikirkan kejadian itu. Bulat tekadnya untuk menuntut ilmu. Ki Cakrajaya pamit menemui Sunan Kalijaga untuk berguru. Ki Cakrajaya dan Sunan Kalijaga akhirnya bertemu. "Duh Paduka Kyai, hamba menghaturkan bakti. Bersediakah jika aku minta engkau taat dan setia pada perintahku tanpa mengira dengan kata?" "Segala perintah akan hamba lakukan Paduka." "Tinggallah engkau di situ menunggu tongkatku sampai aku kembali tentu." Demikian akhirnya Ki Cakrajaya bersemedi menunggu tongkat Sunan. Hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tak berubah sedikit pun pikiran, tak goyah kemantapan, meskipun banyak godaan. Sunan Kalijaga kembali dengan membawa beberapa para santri mencari tempat Ki Cakrajaya bersemedi. Melihat sosoknya yang sudah dicari karena dikelilingi alang-alang yang tinggi. Dibuatnya api, alang-alang yang tinggi dibabatnya hingga tak ada lagi yang menghalangi. Wush. Ki Cakrajaya, di manakah? Di manakah engkau Ki Cakrajaya? Di manakah? Di manakah? Nun di bawah pohonan hangus terbakar api, tampaklah sosok yang dicari. Anehnya, tak sedikit pun tubuhnya luka melepuh karena api. Hanya tubuhnya yang tambah hitam sekali, gosong karena api. Demikian akhirnya Ki Cakrajaya lulus menjadi murid Sunan Kalijaga, meskipun hangus tubuhnya. Akhirnya Ki Cakrajaya mendapat gelarnya Sunan Geseng, yang artinya hangus dalam bahasa Jawa. Hai semua, dari cerita Bapak Sunan Geseng yang sudah kita simak bersama, bisa kita ambil nilai positifnya ya. 1. Jangan sombong dengan apa yang kita punya.
tidak ada jaminan itu akan bertahan lama. 2. Taat adalah buah dari orang yang kuat. 3. Setia dan patuhlah pada guru yang telah memberi ilmu. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah cerita ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.